Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh-tokoh masyarakat yang berguna di Nusa Bangsa, yaitu bernama Bapak Abdurrahman Wahid, biasa dipanggil dengan sebutan Gus Dur. Nama lengkap Bapak Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Berprofesi sebagai politisi beragama Islam, bertempat lahir di Jombang pada tanggal Minggu 4 Agustus 1940, berwarga negara Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut dengan Gus Dur, yang akrab dipanggil Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakil, yang berarti sang penakluk. Kata Ad-Dakil tidak cukup dikenal, maka diganti dengan nama Wahid, yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai, yang berarti abang atau emas. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang cukup terhormat. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara itu kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan ayahnya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan sosok yang terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Sedangkan ibunya, Nyonya Hajah Solehah, adalah putri pendiri pondok pesantren dan Nanyar Jombang. Dan Gus Dur pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah keturunan Tionghoa dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok. Gus Dur merupakan saudara kandung dari Raden Patah atau Tan Eng Hoa yang merupakan pendiri Kesultanan Demak. Tan A Lok dan Tan Eng Hoa ini merupakan anak dari Putri Campa yang merupakan putri Tiongkok, yaitu selir Raden Brawijaya. Berdasarkan penelitian seorang peneliti Prancis, Louis Charles Demas, Tan Kim Han didefinisikan sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang bermakamnya ditemukan di Trowulan. Dan pada tahun 1944, Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur pindah dari kota asalnya Jombang menuju Jakarta, karena pada saat itu ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang bisa disingkat Masyumi. Masyumi adalah sebuah organisasi dukungan dari tentara Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia. Nah, setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan Belanda. Ia kembali ke Jakarta pada akhir perang tahun 1949 karena ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Gus Dur menempuh ilmu di Jakarta dengan masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari pada tahun 1952. Ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama, tetapi beliau tetap tinggal di Jakarta. Pada tahun 1953 di bulan April, ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Dan pada tahun
1954 pendidikannya berlanjut dengan masuk ke sekolah menengah pertama yang pada saat itu ia tidak naik kelas, lalu ibunya mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan. Dan setelah lulus dari SMP pada tahun 1957, Gus Dur memulai pendidikan muslim di sebuah pesantren yang bernama Pesantren Tegal Rejo di Kota Magelang pada tahun 1959. Ia pindah ke pesantren Tambak Beras di Kota Jombang. Sementara melanjutkan pendidikannya, ia juga menerima pekerjaan pertama sebagai seorang guru yang nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Bahkan ia juga bekerja sebagai jurnalis majalah Horizon serta majalah Budaya Jaya. Dan pada tahun 1963 ia menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November tahun 1963. Universitas memberitahu Gus Dur untuk mengambil kelas remedial sebelum belajar bahasa Arab dan belajar Islam. Meskipun mahir berbahasa Arab, ia tidak mampu memberikan bukti bahwa sesungguhnya ia mahir berbahasa Arab. Ia pun terpaksa harus mengambil kelas remedial. Pada tahun 1964, Gus Dur sangat menikmati kehidupannya di Mesir dan menikmati hidup dengan menonton film Eropa dan Amerika dan juga menikmati menonton sepak bola. Gus Dur juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah dari asosiasi tersebut. Akhirnya ia berhasil lulus dari kelas remedialnya pada akhir tahun 1965. Ia memulai belajar ilmu Islam dan juga bahasa Arab, namun Gus Dur kecewa dan menolak metode belajar dari universitas karena ia telah mempelajari ilmu yang diberikan. Di Mesir, Gus Dur bekerja di Kedaulatan Besar Indonesia. Namun pada saat ia bekerja peristiwa gerakan 30 September G30S terjadi. Upaya pemberantasan komunis dilakukan di Jakarta dan menangani saat itu adalah Mayor Jenderal Soeharto. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Gus Dur diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Ia menerima perintah yang ditugaskan menulis laporan. Karena ia mengalami kegagalan di Mesir, hal ini terjadi karena Gus Dur tidak setuju akan metode pendidikan di universitas dan pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966 ia harus mengulang pendidikannya, namun pendidikan pasca sarjana Gus Dur diselamatkan oleh beasiswa di Universitas Baghdad. Akhirnya ia pindah menuju Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun pada awalnya ia lalai, namun ia dengan cepat belajar. Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan sebagai penulis majalah asosiasi tersebut. Pada tahun 1970 ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad. Setelah itu Gus Dur ke Belanda untuk meneruskan pendidikan. Ia ingin belajar di Universitas Leiden. Namun ia kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad tidak diakui oleh universitas tersebut karena ia pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1971. Di Jakarta, Gus Dur berharap akan kembali ke luar negeri untuk belajar di Universitas McGill di Kanada. Ia pun bergabung ke Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Organisasi ini terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif, sosial demokrat, mendirikan majalah yang bernama Prima. Dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Beliau berkeliling pesantren di seluruh Jawa. Pada saat itu pesantren bernama
pesantren berusaha keras untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan mengadopsi kurikulum pemerintah. Karena nilai-nilai pesantren semakin luntur akibat perubahan ini, Gus Dur pun prihatin dengan kondisi tersebut. Ia juga prihatin akan kemiskinan yang melanda pesantren yang ia melihat kondisi tersebut. Gus Dur membatalkan belajar ke luar negeri dan lebih memilih membanggakan pesantren. Akhirnya ia meneruskan karirnya sebagai seorang jurnalis pada majalah Tempo dan koran Kompas. Tulisannya dapat diterima dengan baik. Ia mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan itu ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan seminar, sehingga membuatnya sering pulang dan pergi antara Jakarta dan Jombang. Meskipun karirnya bisa meraih kesuksesan, namun ia masih merasa sulit hidup karena hanya memiliki satu sumber pencaharian. Ia pun bekerja kembali dengan profesi berbeda untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es pada tahun 1974. Ia menjabat sebagai sekretaris umum pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. Pada tahun 1980 ia menjabat sebagai seorang khatib awal PBNU hingga pada tahun 1984. Pada tahun 1984 ia naik pangkat sebagai ketua Dewan Tahfidz PBNU. Tahun 1987 Gus Dur menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 1989 karirnya pun meningkat dengan menjadi seorang anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan hingga akhirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai seorang Presiden RI, Gus Dur memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia melakukan pendekatan yang lebih simpatik kepada kelompok gerakan Aceh Merdeka, mengayomi etnis Tionghoa, meminta maaf kepada keluarga PKI yang mati dan disiksa, dan lain-lain. Selain itu, Gus Dur juga dikenal sering melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial, yang salah satunya adalah mengatakan bahwa anggota MPR RI seperti anak TK. Hanya sekitar 20 bulan Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, musuh-musuhnya politiknya memanfaatkan benar kasus Bulogate dan Brunei Gate untuk menggoyang kepemimpinannya. Belum lagi hubungan yang tidak harmonis dengan TNI, Partai Golkar, dan elit politiknya. Gus Dur sendiri sempat mengeluarkan dekret yang berisi pembubaran MPR atau DPR. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan 3. Membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh dukungan pada 23 Juli 2001. MPR serta resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikan dengan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya pada Januari 2001 Gus Dur mengumumkan bahwa tahun baru Cina atau Imlek menjadi hari libur nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Setelah berhenti menjabat sebagai presiden, Gus Dur tidak berhenti untuk melanjutkan karir dan perjuangannya. Pada tahun 2002 ia menjabat sebagai penasihat solidaritas korban pelanggaran HAM, dan pada tahun 2003 Gus Dur menjabat sebagai penasihat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi Nasional. Tahun 2004 Gus Dur kembali berupaya untuk menjadi Presiden RI, namun keinginan ini kandas karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pada Agustus 2005 Gus Dur menjadi salah satu pimpinan koalisi politik yang bernama Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu bersama dengan Tri Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung, dan Megawati
Koalisi ini mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2009 Gus Dur menderita beberapa penyakit, bahkan sejak ia menjabat sebagai presiden ia menderita gangguan penglihatan sehingga surat dan buku seringkali dibacakan atau jika saat menulis seringkali juga dituliskan ia mendapatkan serangan stroke, diabetes dan gangguan ginjal. Akhirnya Gus Dur pun pergi menghadap sang kolik atau meninggal dunia pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat. Adapun penghargaan yang disanjung oleh Gus Dur yaitu pada tahun 2010 mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award dalam liputan 6 Award 2010, dan 2010 Bapak Ombudsman Indonesia oleh Ombudsman Republik Indonesia, dan pada tahun 2010 tokoh pendidikan oleh Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Mahendrata Award 2010 oleh Universitas Mahendrata Denpasar, Bali, dan mendapatkan dan menjadi Ketua Dewan Syuro Akbar PKB oleh PKB Yeni Wahid, dan bintang Mahaguru oleh DPP PKB Muhaimin Iskandar. Dan pada 2008 mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pluralisme oleh Simon Wiesenthal Center, dan pada tahun 2006 Tashrif Award oleh Alia Sensi, jurnalis independen, dan pada 2004 mendapatkan penghargaan Anugerah MPU Peradaban DPP Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, dan pada 2003 mendapatkan Global Torres Award Friend of the United Nations New York, Amerika Serikat, dan pada 2002 mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Aryo Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono, dan pada 2001 menjadi Public Service Award Universitas Columbia New York, Amerika Serikat, dan menjadi Doktor Kehormatan Bidang Filsafat Hukum dari Universitas Thammasat Bangkok, Thailand, dan menjadi kehormatan dari ASEAN Institute of Technology Bangkok, dan menjadi kehormatan bidang ilmu hukum dan politik, ilmu ekonomi dan manajemen dan humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, Paris, dan pada tahun 1991 menjadi Islamic Missionary Award, dan mendapatkan Doktor Kehormatan Bidang Hukum dari Universitas Konkuk Seoul, Korea Selatan. Sekian dari saya, biografi dari Bapak Abdurrahman Wahid atau bisa disebut dengan Bapak Gus Dur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.